Masyarakat luas selama ini mungkin bertanya-tanya, mana ya suara Muhammadiyah tatkala bangsa Indonesia sedang memasuki tahapan kehidupannya yang begitu menentukan. Ya. Matahari Muhammadiyah agak meredup kemarin-kemarin itu, tidak ikut menyinari kehidupan bangsa yang sedang didera dengan berbagai krisis. This big nation, the great nation of Indonesia, badly needs an enlightenment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini video saya berjudul Muhammadiyah kembali bersinar. Saya merasa bangga dan berbahagia selaku warga persyarikatan dan pernah memimpin Muhammadiyah antara tahun 1995 sampai 1998 ketika membaca berita sungguh membahagiakan saya yang dilansir pada Sabtu 27 Januari tahun ini. Nah, Majelis Hukum Muhammadiyah itu minta Jokowi untuk mencabut pernyataan yang menjurus ketidaknetralan. Majelis yang dipimpin oleh Trisno Raharjo itu secara tegas meminta, ini saya quote, Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak. Nah, di dalam pernyataan itu juga ditegaskan agar Presiden menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan yang berpotensi memicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan pemilu yang tensinya memang semakin meninggi. Nah, jadi Majelis Muhammadiyah itu juga mengingatkan agar Bawaslu menunaikan tugasnya. DPR RI jangan tinggal diam. Mahkamah Konstitusi harus ikut mencatat kecurangan pemilu yang terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, saya yakin masyarakat luas selama ini mungkin bertanya-tanya, mana ya suara Muhammadiyah tatkala bangsa Indonesia sedang memasuki tahapan kehidupannya yang begitu menentukan. Jadi mana Muhammadiyah belum bersuara? Dan ini tentu khususnya juga Pileg dan Pilpres pada 14 Februari tahun ini, tinggal berapa hari lagi ya. Nah, ibaratnya matahari Muhammadiyah agak meredup kemarin-kemarin itu, tidak ikut menyinari kehidupan bangsa yang sedang didera dengan berbagai krisis. Ya, krisis dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, di bidang hukum, dan lain-lain. Tetapi krisis yang paling berbahaya tentu krisis moral atau krisis etik atau krisis akhlak. Jadi mungkin this big nation, the great nation of Indonesia badly needs an enlightenment secara lebih cepat, lebih bagus. Ya. Jadi bangsa besar Indonesia ini memerlukan pencerahan agar kita bisa membedakan dengan kesadaran penuh mana yang legal, yang pantas, yang proporsional, dan yang moral dengan yang ilegal, yang tidak pantas, yang jomplang dan immoral. Namun alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Muhammadiyah telah memancarkan sinarnya kembali menuntun umat dan bangsanya sesuai dalil-dalil Muhammadiyah yang termaktub dalam mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, saudaraku, di antara dalil-dalil itu yang sudah dihafal oleh hampir seluruh keluarga besar Muhammadiyah, tentu perintah Allah yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 104, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf tok tanpa nahi mungkar tidak pernah bisa mengubah apapun, karena tanpa nahi mungkar yang ma'ruf akhirnya pasti roboh. Nah, Muhammadiyah adalah jam'iyah, harokah atau gerakan dan persyarikatan yang bergerak di berbagai kehidupan nasional, terutama pendidikan, kesehatan, pembinaan kehidupan kaum remaja, menggiatkan olahraga, bahkan mendorong patriotisme,
menentang istibdad atau penindasan sosial ekonomi, dan lain-lain. Jadi Muhammadiyah belum dan tidak akan pernah jadi partai politik. Ya, tapi lihatlah daya cakup kegiatannya memang alhamdulillah sangat luas dan sangat bagus. Namun kita lihat ketika Muhammadiyah sampai membuat semacam fatwa politik, langsung terjadi angin segar yang berhembus sangat kuat, sehingga insya Allah kelompok-kelompok sosial atau politik yang tidak punya akar atau tidak punya kaki moral, maka ibarat pohon besar, mereka akan tercerabut, miring, dan insya Allah akan tumbang. Nah, saya yakin sebagian besar masyarakat bangsa menyambut gembira pernyataan atau himbauan, bahkan sesungguhnya peringatan Muhammadiyah yang telah disampaikan langsung ke Pak Jokowi. Supaya apa? Supaya direnungkan dalam-dalam. Kita semua harus mengenali dengan baik watak dasar bangsa kita sendiri. Ya. Di permukaan nampaknya hanya sedikit resah, sedikit galau atau gelisah. Namun bila sudah melampaui threshold of fear atau ambang ketakutan sudah terlampaui, bangsa kita pasti bangkit dengan caranya sendiri. Jadi Pak Jokowi, teman-teman TNI dan Polri, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, kepala desa, pegang kuat-kuat netralitas Anda semua. Jadi biarkan rakyat Indonesia memilih secara bebas dan betul-betul berdaulat dalam memilih paslon presiden dan wakil presiden, serta memilih partai manapun tanpa disogok, ditekan, diarahkan, ditakut-takuti, diancam-ancam, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan uang, berubah menjadi kedaulatan opresi, tekanan oleh rezim petahana dengan menggunakan cara-cara tirani yang pasti berujung pada kehancuran bangsa. Jadi itu dulu, terima kasih kita semua pada Muhammadiyah. Semoga Muhammadiyah makin segar, bugar, dan tetap produktif, terus menggelar amal soleh buat masa depan yang lebih baik buat seluruh anak bangsa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.